Kapan terakhir kali kamu mendengar suara jangkrik bersahutan saat malam hari? Atau melihat kunang-kunang berkelap-kelip di malam hari? Kupu-kupu serta capung berterbangan di sekitarmu. Jika kamu jarang melihatnya, itu bukan sekedar perasaan saja. Laporan The Collapse of Insect yang dirilis Reuters tahun 2022 menyebutkan bahwa ada sekitar 5-10% spesies serangga telah punah dalam 150 tahun terakhir. Hal ini sama dengan 250-500 ribu spesies. Bahkan sejak 1970, populasi serangga menurun hingga 50%. Kepunahannya pun berlangsung sangat cepat, sekitar 1-2% tiap tahunnya. Jika hal ini terus terjadi, diprediksi sekitar 25% populasi serangga akan punah dalam 30 tahun ke depan. Kabar kepunahan ini bisa membawa bencana bagi manusia dan ekosistem. Bahkan, hal ini bisa memicu krisis pangan dan konflik global. Jika dilihat, serangga punya peranan besar dalam keseimbangan alam. Ia menjadi makanan bagi spesies lain seperti burung atau hewan amfibi. Serangga juga berperan sebagai penyerbuk dan pengontrol untuk hama. Dengan demikian, hilangnya serangga dapat menyebabkan hancurnya ekosistem darat dan air tawar. Arifin Muhammad Ade dalam bukunya Narasi Ekologi, Kiamat Serangga dan Masa Depan Bumi menyebutkan bahwa kepunahan serangga bisa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Laju perubahan iklim juga dikhawatirkan oleh ilmuwan dapat mempercepat semua ini. Lalu, jenis serangga apa saja yang sudah jarang ditemui tapi punya peranan penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia? Berikut penjelasannya. Pertama, kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan serangga eksotis yang unik di antara serangga lainnya. Mereka mampu menghasilkan cahaya tidak panas yang disebut bioluminesensi. Cahayanya berfungsi sebagai alat komunikasi, menarik mangsa, mencari pasangan, dan berlindung dari predator. Kehadiran kunang-kunang dapat menjadi bioindikator bahwa lingkungan sekitar daerah tersebut masih sehat, sebab kunang-kunang merupakan serangga yang bergantung pada ekosistem yang lestari. Namun, populasi kunang-kunang kini terus berkurang. Urbanisasi, perubahan iklim, dan penggunaan pestisida menjadi faktor utama yang mengancam keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, polusi cahaya dari lampu-lampu kota turut mengganggu proses komunikasi kunang-kunang dalam menarik pasangan. Jika gangguan ini terus berlanjut, populasi kunang-kunang bisa semakin menyusut drastis dan mengancam keberlanjutan spesies ini di alam. Kedua, lebah. Lebah tak hanya menghasilkan madu, lebah juga menjadi penyerbuk utama yang membantu regenerasi hutan dan produksi pangan. Sebagai serangga polinator, hilangnya lebah akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dampaknya akan banyak tanaman pertanian yang gagal panen, urbanisasi, deforestasi, dan masifnya penggunaan pestisida mengakibatkan populasi lebah terus menurun. Sejak 1850, ada 23 spesies lebah polinator di Inggris telah punah dan berdampak langsung pada persediaan makanan manusia. Kini, tiap 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Lebah Sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberadaan lebah. Ketiga, kupu-kupu. Kapan terakhir kali kamu melihat indahnya warna sayap kupu-kupu? Hitam dengan balutan warna biru atau putih, dengan corak kuning dan warna menarik lainnya. Selain sebagai simbol kecantikan, kupu-kupu dianggap menjadi indikator kesehatan lingkungan, termasuk mendeteksi perubahan iklim. Sebagai agen penyerbuk, kupu-kupu mampu menjangkau area lebih luas dibandingkan lebah. Hingga tahun 2010, IUCN menyebut ada penurunan signifikan pada populasi kupu-kupu asli Eropa, hampir sepertiga populasi yang ada. IUCN menyebut ada sekitar 18.000 spesies kupu-kupu yang terdata. 2.400 spesies diantaranya berada di Indonesia. Angka ini masih akan bertambah karena banyaknya serangga yang belum teridentifikasi di hutan tropis. Jika laju kepunahan ini terus berlanjut, bukan hanya kupu-kupu yang hilang, tetapi juga kepada banyak tanaman dan hewan yang bergantung pada kupu-kupu. Keempat, capung. Keberadaan capung erat kaitannya dengan ekosistem perairan.
Kehadiran mereka menjadi bioindikator kualitas air, karena nimfa capung hanya dapat berkembang di lingkungan yang bersih. Penelitian di Indonesia juga memperlihatkan daerah dengan kualitas perairan yang baik, memiliki lebih banyak jenis capung. Serangga yang dikenal sebagai naga terbang ini juga diandalkan dalam pertanian untuk menumpas hama sebagai wereng dan kutu daun. Nyamuk juga menjadi mangsa bagi serangga predator satu ini. Sayangnya, dalam daftar merah spesies terancam punah IUCN, tercatat 16% dari 6.016 spesies capung kini terancam punah. Ada seperempat spesies di Asia Tenggara yang terancam punah. Hal ini karena berkurangnya lahan basah dan deforestasi. Dan yang terakhir, kepik. Kepik dikenal dengan ladybug, serangga mungil dengan polkadot kecil berwarna. Hidupnya singkat, hanya berkisar 2-3 tahun, dan bertahan hidup dengan memakan nektar. Serangga ini menjadi predator alami untuk hama seperti kutu daun dan tungau. Kemampuannya dalam mengendalikan populasi hama menjadikannya sekutu petani dalam pertanian organik. Tak jarang, petani juga akan memberikan lahan kecil dengan tanaman bunga agar keptik tertarik untuk singgah. Saat ini, keberadaan keptik terancam dengan jumlah yang terus menurun. Sebagai serangga yang bergantung pada suhu lingkungan, terjadinya perubahan iklim, polusi, dan hilangnya habitat menjadi alasan utamanya. Sementara penggunaan pestisida menambah ancaman bagi kehidupan mereka.